Karena saya dari SMP ya, Pak, Mm-mm. seneng sama komputer. Di sana kan kebetulan khusus itu, Oke. khusus untuk komputer gitu. Jadi lebih apa namanya? Lebih khusus lagi Iya, gitu lebih ya. khusus lagi. Saya di itu di kebetulan di Sulawesi Tenggara. Di sana proyeknya lumayan Oh, jauh besar sekali itu. ya. Iya. Sambil kuliah, ada yang sambil kerja kayak gitu. Oh iya. Kalau dari Anggi itu bagaimana membagi waktunya itu gimana? Sampai disekolahin juga sih sekarang sama atasan saya. Oh gitu ya. Sekolah ini apa namanya khusus tingkat muda gitu Di mana? di Jakarta. Juga Kampusnya nggak satu di UTM ini aja gitu ya? iya, Oh, wah ini sekolah di Jakarta juga. Saya kan langsung ke Jakarta soalnya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya akan perkenalkan kepada Anda salah seorang mahasiswi cantik yang kuliah di salah satu kampus di Mataram di UTM, Universitas Teknologi Mataram. Dia namanya Anggi. Ya, Anggi Septiana. Anggi Septiana. Apa kabar Anggi? Alhamdulillah baik, Sehat Anggi ya? sehat. Iya. Anggi, kenapa kuliahnya di UTM? Karena saya dari SMP ya, Pak, Mm-mm. seneng sama komputer. Di sana kan kebetulan khusus itu, Oke. khusus untuk komputer gitu. Jadi lebih apa namanya? Lebih khusus lagi Iya, gitu lebih ya. khusus lagi. Oh, dulu SMP-nya di mana dulu? Di Pringgabaya. Pringgabaya Lombok Timur Iya. ya. SMA-nya SMA NW Pringgabaya. Pringgabaya juga ya. Dan waktu SMA juga masih lanjut suka komputer gitu ya. Suka lumayan. Oke 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 oke. Terus di UTM sekarang jurusannya apa? Bagian sistem informasi. Sistem informasi. Iya. Itu tuh kayak gimana sih? Kayak di bagian itu coding. Kita bikin suatu program, misal website juga itu. Oke, coding kayak gitu biasa tuh kan Iya, lama coding. tuh ya kan? Lumayan. Berlama. Kalau nggak fokus hancur gitu. Oke oke. Ribet gitu. Banyak mungkin orang yang nggak tahu ya. Coding tuh apa sih? Coding itu untuk apa namanya? Pembuatan program. Program? Iya, Iya. untuk membuat website gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kenapa coding tuh bisa berlama-lama kayak gitu? Kadang sampai berjam-jam Iya, gitu kan? betul. Bukan berjam-jam, berhari-hari sampai berminggu pun juga. Gitu ya? Oke. Iya, Tapi kalau sudah asik di depan komputer itu ya nggak terasa mungkin ya? nggak terasa. Tapi kalau udah itu apa namanya? Udah Kita capek gitu ya? capek, ya istirahat bentar, lanjut lagi mikir lagi. Mending langsung duduk, langsung jadiin gitu. Langsung selesai gitu ya? Langsung selesai ya. Kalau Anggi berapa lama membutuhkan atau berapa jam kebiasaan waktunya? Sampai berapa jam kadang? Tergantung kalau kita bikin website misalnya, website yang dikasih tugasnya sama dosennya, websitenya lumayan ya sampai berhari-hari gitu. Cuman kalau bikin website kayak misal website kampus aja bisa sampai berjam-jam bisa. Oke. Nggak capek tuh Anggi ya kan? Apa misalnya wah nyesel nih ambil jurusan ternyata sesulit ini atau gimana gitu? Karena hobi juga sih di komputer. Jadi ya saatnya seru ya. Lebih ke padahal kan seru sulit loh ya, sulit bawa Iya. program apa semacam kayak gitu-gitu. Tergantung kefokusan kita soalnya. Jadi nggak merasa, waduh ini nyesel nih ngambil komputer nggak gitu ya? Enggak. Jadi dibuat santai aja ya. Iya, santai aja sih Oke. di Oke. komputer. Oke Hagi, sekarang semester berapa? Semester 7 7. Kegiatannya apa sekarang? lagi KKN. KKN. Oke, di KKN ini ada program khusus nggak yang dikerjakan? Iya, kebetulan kita langsung ini pas kemarin pelepasannya hari Jumat dari kampus. Mm-mm. Terus Seninnya langsung itu kebetulan kan di tempat KKN kita Mm-mm. lagi HUT ke 23 tahun. Jadi Oke, ada acara ya? iya acara. Mm-mm.
dan ikuti kegiatannya kayak gitu iya, ya. jadi panitia di sana, bantu-bantu di sana. Oke, oke, oke. Nah, sebelum kita bicara tentang kampusnya lagi, menurut Anggi dengan KKN gitu ada hal baru nggak yang didapatkan? Pasti. Apa? Kalau sejauh ini lah, walaupun belum selesai ya. Iya, Sejauh ini baru masuk, baru tapi masuk udah, ya? iya Udah udah ada gitu ya? ada. Apa yang ditemukan lah begitu? Apa? Iya, kita lebih ke beradaptasi sama masyarakat gitu kan, lebih akrab juga, masyarakat di sana juga itu apa namanya, ramah-ramah gitu. Ramah-ramah gitu ya. Iya. Oke, oke. Seramah bagaimana maksudnya? Ramah-ramah enggak, walaupun kita ini baru gitu kan, biasanya kalau kita nggak nyapa duluan gitu. Ini disapa Enggak, aja iya gitu. disapa. Oke, Terus itunya juga kepala desanya cukup itu ramah, ramah baik gitu ya. baik, Oke, ini baik banget. Oke, oke, luar biasa ya Anggi ya. Iya. Oke, kita bicara tentang kampusnya lagi nih, Iya. kampus UTM. Bagaimana sih dalamnya kampusnya Anggi itu? Seperti apa di dalamnya? Mungkin maksud saya sarana prasarananya, mungkin labnya kah atau apa? Itu Oh, iya. bagaimana? Udah cukup nggak? Menurut saya sejauh ini cukup sih. Sejauh ini cukup Iya. gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu ditambah, mungkin gitu ya. Iya. Tapi sejauh ini menurut saya cukup sih. udah cukup ya. Iya, cuman sekarang lagi ini sih online, jadi itu yang apa namanya, kekurangan untuk mahasiswa lainnya gitu, untuk praktikumnya gitu kan. Oh, Praktikumnya maksudnya kayak gimana? kan untuk di ruang labnya itu di lantai 4-nya itu apa namanya, harus ada praktikum langsung kan. Nah ini langsung apa namanya, online dulu, lewat online gitu. Jadi agak Ya, susah. susah ngejelasinnya gimana gitu asa. Oke. Ya, Jadi enaknya lebih langsung tatap muka gitu iya, ya. lebih langsung biar kita bisa menjalankannya kan gitu. Oke. Jadi Praktikumnya. kalau dijelasin online agak lebih sulit gitu ya. Iya, kalau praktikum. Oke. Terus itu kan kampusnya besar ya. Berapa lantai ya kalau nggak salah ya? 4 lantai ya. Iya, 4 lantai. 4 lantai ya. Kalau lingkungan kampusnya bagaimana? Mungkin ini kan mungkin ada yang sekarang lagi SMA nih. Iya. Lagi milih-milih kampus nanti di mana mau kuliah, biar ada bayangan. Kalau lingkungan kampusnya bagaimana? Sepengalamannya Anggi nih. Sepelang Ya. mm, Ya misalnya bertemannya, terus di dalam kampusnya itu suasananya bagaimana kayak gitu. saya kurang sih ya. Kurang itu apa namanya? Jarang main gitu. Iya, lebih fokus ya kalau ke kampus ya udah ke kampus gitu, belajar. Kalau untuk organisasi saya Nggak ini. ikut ya. Iya. Jadi lebih memilih lebih kerjakan tugas-tugasnya kampusnya Iya. aja gitu ya. Oke. Berarti Anggi lebih milih selesaikan nih tugas-tugas dari dosen ya gitu. Oke. Apalagi dengan jurusan yang begini kan mungkin agak sedikit punya waktu untuk nongkrong main mungkin ya. Oke. Kalau lebih ke sini nggak ada waktu. Oh gitu ya. Iya, soalnya masih banyak tugas-tugas gitu, untuk apalagi di semester sekarang skripsi gitu kan, semester 7 KKN terus skripsi gitu. Oke. Lalu ada bayangan nggak nanti skripsinya mau buat apa? Kayaknya buat itu, pasti buat website. Website, Iya. ya. Kalau bayangan dari sekarang nih mungkin bocorannya dari Anggi, website yang seperti apa yang ingin dibuat? Untuk website saya itu senengnya untuk berbelanja online gitu sih. Iya, marketplace gitu ya. Oke, sebelumnya pernah buat? Iya, soalnya pas praktikum dulu pas semester 4 kita diajarin gitu. Oke. Jadi ini lebih apa namanya, lebih mudah dan lebih mudah, tapi apa namanya, bisa ini ya, bersaing sama yang lain lah gitu ya. Iya. Nah, mending kita bikin ini aja gitu. Lebih nilainya juga lebih tinggi dari yang lain. Apa yang membedakan nanti dengan yang sudah ada nih kalau dari Anggi? Yang pengennya Anggi buat tuh yang membedakan tuh apa? Yang membedakan, saya kurang tahu ya, soalnya saya lebih fokusnya ke itu aja sih, pengen buat belanja online aja, website belanja online. Ya kayak Shopee gitu. Oke. Marketplace. Apa namanya kemarin kalau waktu buatnya itu apa? Pas praktikum dulu. Praktikumnya.
All Shop Anggi. All Shop Anggi Iya. gitu. Oke, luar Soalnya biasa Anggi ya. belum beli itu Oh, belum beli anunya ya, hostingnya Iya, gitu apa ya. teman-teman. Tapi ini dengan itu berapa lama buat tugasnya tuh? Nggak lama sih. Bisa cepet ya? Iya. Itu kan tapi agak 2 hari kalau nggak salah saya bikinnya. Iya. masa Iya, itu paling lama. paling lama? Iya, itu paling Kan lama. butuh gambar, butuh ini Soalnya, itu. iya. Soalnya itu apa namanya? Kita mikirin dulu gitu. Iya. Jadi kalau kita buat website itu apa kita desain dulu, misalnya nanti gambarnya pakai ini letaknya begini atau Iya. langsung aja? Pasti dipikirin dulu, desain dulu. Soalnya kan saya juga di desain juga. Oh, desain juga. Itu di sistem informasi desain dulu, baru terjun ke ininya praktiknya gitu. Oh, jadi nggak. Ngodingnya gitu. Oke, jadi nggak hanya website saja ya. Jadi kayak semacam dasarnya dulu gitu ya diajarin ya. Misal kayak semacam Corel, Photoshop kayak gitu-gitu Iya, gitu lah gitu kita ya. pakai Corel, Corelnya. Photoshop juga. Oke. Jadi baru nanti bisa buat gambarnya apa, desainnya seperti apa Terus gitu ya. langsung kita ngoding gitu kan, biar tahu oh ini gambaran yang kita bikin ini gitu. Iya. Oke. Jadi sejauh ini kalau dari dosen-dosennya bagaimana? Mungkin cara dosen yang ngajarin atau apa, ngasih materi, tugas itu bagaimana menurut Anggi? Macam-macam ya, Pak. Ya pada umumnya kampus lah ya gitu Iya, ya. kayak gitu. Ada yang killer, ada yang mau langsung sekarang. Iya, Oh, harus gitu. dikumpulin sekarang. Iya, kadang majuin waktu pengumpulan tugas gitu. Kita kan Iya. kadang belum bikin atau masih setengah jalan gitu. Langsung Itu ini yang menarik buat saya. Berarti secepat itu ya bisa membuat website itu ya Anggi sekarang ya. Apakah ada semacam template-nya atau tinggal enggak. dari semuanya didesain sendiri gitu ya? Dari ide sendiri. Soalnya kan kalau pakai template nggak boleh gitu, nggak bisa. Oh. Pasti ketahuan aja gitu sama dosen. Jadi harus bikin ide sendiri, desain sendiri dulu, baru langsung terjun ke ngodingnya. Terus biar kamu ada apa namanya, pemikiran sendiri Jadi gitu. biar kreatif gitu Biar ya. kreatif. Oke. Jadi dan sudah dikerjakan juga sama Anggi ya. Ada tugas-tugasnya seperti itu udah Iya, dikerjakan ya. sudah. Dan 2 hari itu lama katanya. Itu menurut saya lama. Lama ya. Iya, Kalau paling soalnya cepatnya tuh paling cepet sekali duduk udah, pokoknya kalau enggak 4 jam 3 jam udah gitu. bisa aja di satu website gitu ya. Iya, apalagi kalau sama teman-teman gitu kan, saling berinteraksi gitu. Kita gini gitu. Oke. Dikasih gambaran gitu langsung. Oh ya, bikin satu ini jadi gitu. Oke. Apa yang membuat Anggi itu bangga kuliah di kampusnya sekarang? Karena berfokus ke komputer. Ya, Jadi saya juga dari dulu sering seneng sama ini, ngoding ini. ngoding itu. Iya, walaupun di SMP dulu nggak ada kan, namanya itu TIK kalau iya. Tapi di SMP udah ikut ngoding kayak gitu? Enggak, belum. Belum. Iya, Oke. saya taunya dari SMA. Dari SMA udah mulai gitu. Ya? Walaupun saya di SMA bukan di SMK. Oke. Iya, tapi saya belajarnya dari situ. Oke. Memang udah tertarik gitu ya. Iya, tertarik dari dulu sih sama komputer. Nah, kalau keluarga bagaimana nih? Gitu kan mohon maaf nih, biasanya kan keluarga wah, kamu harus jadi sarjana ini Iya, betul. biar gampang nyari duit nanti biar dapat cari kerja. Nah, kalau keluarga bagaimana? Kalau dari keluarga awalnya tidak setuju. Setuju gitu ya. Maunya sih di kesehatan dulu kan. Kesehatan. Iya, tapi kan saya kalau di kesehatan tuh berfokus ke satu tempat. Beda kalau komputer, kita bisa di kantor, di perusahaan, di beda itu dah. Ya macam-macam lah ya. Macam-macam gitu. Kalau kesehatan ya udah satu, kalau nggak puskesmas, klinik, rumah sakit gitu Iya. ya kan. Oke. Dan bagaimana cara pendekatan Anggi ke orang tua memberikan pemahaman bahwa saya mau kuliahnya komputer gitu. Iya, saya kasih taunya. Saya dari dulu dari SMP suka ini komputer gitu. Tolong gitu izinin saya ya udah saya di komputer gitu. Ntar untuk adik saya aja
di kesehatan. Kesehatan, Iya. gitu ya. Dan sekarang adik saya di kesehatan. Kesehatan gitu Mm-mm. ya, oke. Saya di komputer. Jadi ya, beruntungnya orang tua Anggi itu bisa memahami gitu ya. Iya. Oke, oke. Anggi minum dulu. Oh iya. Kita minum dulu. Minum, Pak. Iya, santai-santai. Nah, selanjutnya gini. Kedepannya ada punya ini enggak cita-cita? Gambaran. Ya, mau membuat apa selepas nanti ke kampus nanti mau buat yang masih jurusannya komputer lah, entah mau buat lanjutin tuh online shopnya atau gimana Iya, atau bisa. gimana. Iya. Bisa ya kita lanjutin Iya. gitu. Itu gimana? Menurut saya itu sih, saya pasti lanjutin di ini ya, di bagian komputer. Mm-mm. Soalnya ini basic saya gitu. Hmm. Saya senangnya di komputer dari dulu, pasti nggak mungkin saya ngambilnya beda gitu kan. Kalau bisa saya bikin itu sih, Pak. Apa namanya, bikin website gitu. Website, iya. Websitenya tentang apa gambarannya nih nanti nih? Sama kayak tadi, Website online tentang shop. online iya. Iya, jadi ya ujung-ujungnya nyari duit gitu ya. Iya. Kalau menurut Anggi, seberapa penting keberadaan website itu untuk kayak di MC udah kita bilang tadi sih sebenarnya, untuk orang-orang yang di kampung lah kayak gitu. Kan orang kan enggak semua orang bisa Masih mengakses, awam. ya awam kayak gitu. Itu bagaimana? Iya. Kan teknologi semakin maju ya, Pak ya. Jadi kita harus ini, walaupun di website di kampung juga, di tempat saya KKN aja kemarin, itu udah maju Udah pengetahuan. orang-orangnya di sana gitu. Iya, Maju dalam arti? dia udah bisa apa namanya, mentransfer file. Kan biasanya harus pakai data-data berkas bawa gitu ke kantor. Nah ini enggak, pakai aplikasi, udah bikin aplikasi gitu. Ada aplikasi. Wow, lumayan maju sih di tempat kita KKN gitu. Iya, Kita kayaknya lumayan berpikir gitu kan. Iya. Oke. Jadi sebenarnya sekarang walaupun orang di kampung tidak menutup mungkin sudah terbuka dengan dunia lumayan. teknologi gitu ya. Kalau di kampung Anggi sendiri di Lombok Timur sana itu bagaimana? Iya, kalau di kampung saya masih awam lah gitu. Nah, kalau belum terlalu maju kayak di tempat saya KKN ini. Oke. Tapi di sana kan pasti banyak orang yang udah mengakses medsos loh, iya kan? Oh iya, pasti. Iya Pasti kan? kalau itu. Entah YouTube kah atau apa, Iya. ya kan? Sosmed aja udah semua kayaknya. Iya, di sana kan hampir sama lah kayak gitu. Iya. Kayaknya sih di Indonesia ya punya sosmed. Nah, ada bayangan nanti habis lepas kuliah nanti saya pulang ke Pringgebaya di Lombok Timur mau buat apa, atau ada rencana nggak begitu? Oh, pas lulusnya gitu. Iya, udah lulus nanti gitu. Saya sih ini kebetulan kan saya udah ada kerjaan ya sekarang. Oh, ada kerja? Iya. Oh, kerja di mana? Di PDAM. Oh, PDAM. Beda ya. Oh, beda. Iya, beda. PDAM-nya buat ini, buat pipa. Enggak, desain. Desain? Iya, saya disuruh desain. Kalau Apa yang didesain? untuk apa namanya, pembangunan selanjutnya gitu. Kita apa gitu kan diarahin kayak kita bikinnya selanjutnya apa nih gitu. Kayak apa, sketsa gitu. Sketsa misalnya tempat ini kayak saluran airnya atau bangunannya kayak Iya. gitu ya. Oke. Kalau sekarang proyek yang sedang dikerjakan di tugas kantornya apa? Di kantor? Masih itu apa namanya? Saya di kebetulan di Sulawesi Tenggara. Di sana proyeknya lumayan besar sekali gitu. ya. Iya. Nggak terganggu nih. Untuk sekarang saya cuti dulu. Saya minta izin sama ketuanya, atasan saya gitu kan. Pak, ini dulu nyelesain kuliah. Oh iya nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau di sana itu proyeknya apa? Emang sulit air di Sulawesi itu atau gimana? Sulit air banget. Sulit air? Iya, makanya Sulawesi mana? Sulawesi Tenggara. Oh, itu di kabupaten apa? Saya di Mamuju Tenggara. Di barat, Sulawesi Barat. Iya. Maros ya. Iya. Oke. Saya sih sampai ke Sulawesi Selatan sih ya, belum pernah. Sulawesi Selatannya mana? Makassar, Goa dan lain-lain. Oh iya, saya ke Makassar. Saya ke Makassar Makassar juga.
Pernah ke Makassar. Oke. Kerja juga di sana ya? Iya. Kerjaan yang masih kaitannya dengan PDAM itu ya? Iya, rapat aja terus udah itu balik gitu kayak dinas gitu. Oke. Jadi PDAM-nya saya pikir PDAM yang di Mataram aja enggak gitu ya? Enggak. Jadi Di Lombok Tengah juga pernah. ada kerjaan juga sana ya? Di Lombok Tengah. Oke. Nah, bagaimana ini mungkin masukan buat teman-teman, kadang kan ada yang sambil kuliah, ada yang sambil kerja kayak gitu. Oh iya. Kalau dari Anggi itu bagaimana membagi waktunya itu gimana? Lebih mending kalau menurut saya. Kerjaan itu emang penting tapi apa ya, selesaikan dulu Kuliahnya gitu. Iya. gitu ya. Oke. Soalnya kan menjamin masa depan kita juga. Betul. Tapi kan kalau kayak Anggi ini kan enak nih, maksudnya orang-orang di tempat kerjanya juga bisa memahami sedang kuliah begitu. Iya, makanya saya juga wah, ini langsung saya disetujui sama atasan saya. Tapi nanti tetap balik lagi ke sana ya. Setelah lepas kuliah. Iya, pasti balik. Udah, karena itu enaknya kalau misalnya kayak semacam Anggi ini kan punya skill ya. Iya. Punya skill dalam arti bisa desain grafis apa semacam kayak begitu Iya. gitu ya. Untungnya saya ditaruhnya di desain. Desain. Iya. Oke. Sejak kapan belajar desain tuh? Apa di kuliah itu? Iya. Oke. Seberapa sulit sih desain tuh? Kan kayak orang melukis tuh kan? Iya. Maksudnya kan kita harus punya kreativitas apa kan? Iya. Cuman enggak sih kalau di kantor saya ya ada yang bikin itu dulu gambarannya gitu. Terus kita tinggal bikin aja gitu. Oh, jadi kayak kita copy paste yang udah dia buat, tinggal di copy ke komputer kayak gitu ya. Di apa namanya? Ngeditnya lewat itu aja. Kan kita dibikin gambaran gitu Iya. ini. Gini kayak gini ya gitu. Terus langsung oh iya. Terus langsung kita bikinnya lewat Corel, Photoshop gitu. Oke. Ngeditnya lewat situ. Oke. Bikinnya. Itu kalau kalau boleh tahu Anggi dalam misalnya satu project itu berapa lama dibutuhkan waktu untuk selesaikan desain itu? Desainnya ya. Kalau di kerjaan soalnya saya nggak sendiri. Ya ada gitu. tim ya. Ada tim. Jadi kita bikinnya ya paling itu 2 hari 3 hari dia. Soalnya belum juga bikin di dalamnya ini untuk apa, isinya apa gitu. Wah, ini luar biasa ya, Anggi belum selesai kuliah tapi udah disambut sama dunia kerja ya. Alhamdulillah ya. Oke. Itu sih nggak langsung masuk kerja. Ada teman saya yang masuk. Ada teman di sana Yang nih. bantu, ada teman yang bantuin saya masuk ke dalam ini. Tapi menurut saya sih tetap Anggi ya, misalnya walaupun kita misalnya dibantu sama teman atau apa, tapi kita nggak punya skill, nggak punya kemampuan, kan nggak akan dipertahankan gitu ya kan. Dan misalnya menurut saya nih, misal semacam Anggi dipertahankan oleh kantornya, pasti karena ada kantor yang membutuhkan sesuatu di Anggi gitu ya, dalam desain mungkin ya. Kalau nggak punya skill paling dilihat dulu gitu kan. Kalau nggak kerjaannya gini kurang menurut atasan pasti dilepas. Apalagi kan kebanyakan kalau perempuan, mohon maaf ya, paling Word ya kan, Excel gitu ya kan. Kita walaupun di komputer nggak berfokus ke Excel malah. Iya, tapi saya pas di ini kerja di bagian ini PDAM, saya kan di sekretaris konsultan gitu. Jadi harus ngerti Excel, rumus-rumus Excel Harus juga. bisa juga gitu Iya. juga. Jadi aduh. Itu tugas kuliah Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, jadi Ini kerja. bagaimana Anggi membagi waktu tuh yang belum lagi tugas kuliah yang seabrek banyak lagi kan, coding apa segala macam, belum lagi kerjaan juga di luar itu bagaimana cara membagi waktunya gitu. Lumayan sulit sih ya bagi waktunya. Jadi jarang kayak nongkrong apa gitu. Enggak. Gitu ya. Enggak ada. Punya sedikit waktu gitu ya. Iya. gitu ya. Soalnya kan misalnya nih, kesulitan saya juga di tempat kerja ini, misalkan konsultan saya mau pergi rapat misalnya kan. Rapat ke sini, langsung dikasih taunya kita berangkatnya besok pagi nih, dikasih taunya pagi tadi. Pagi tadi dikasih taunya ini ya bikin ini gitu. Bikin desain gitu. Ini soalnya mau rapat besok ke sini misalkan ke Makassar, soalnya kan kontrak saya di Makassar 3 bulan gitu. Nah langsung bikin dari pagi sampai kadang sampai siang sampai sore, belum juga bikin
di itunya Excelnya gitu. Iya, iya. Belum hafal saya di Excel, tapi tetap terus belajar, harus ngerti Oke, gitu. betul-betul luar Iya. biasa. Tapi merasa terbebani nggak dengan sebanyak tugas banyak yang dikerjakan begitu? Nggak, bagaimana cara Anggi menghilangkan stres gitu? Enggak sih. Nggak sampai yang aduh mumet sekali aduh sampai kami. Iya Tapi sih tetap ya. bisa. Gimana cara misalnya Anggi menghilangkan stres dengan pasti beban pikiran atau apa? Kalau dari Anggi sendiri gimana cara kayak biar nggak stres lah kayak gitu gitu kayak gimana? Paling istirahatin aja Selesaiin gitu. aja gitu ya. Istirahatin aja. Soalnya kalau dipikirin makin kepikiran ntar gitu. Jadi udah santai aja, Santai aja gitu. kerjakan aja sudah Kerja gitu. ya kerja aja gitu. Oke. Kalau lelah ya istirahat Istirahat dulu. aja gitu. Soalnya kan di bagian perhitungan juga saya. Di bagian ini desain sama perhitungan. Iya. Ntar takutnya kalau salah ngitung atasan saya gini. Iya betul ya. Iya. Wah ini Anggi ini luar biasa sebenarnya. Jadi udah desain, udah lagi harus ini itu gitu ya. Belum lagi Iya. tugas-tugas kuliah apa ya. Iya. Wah luar biasa ya. Sampai disekolahin juga sih sekarang sama atasan saya. Oh gitu ya. Sekolah ini apa namanya khusus tingkat muda gitu Di mana? di Jakarta Sekolah untuk apa itu? untuk PDAM biar apa namanya kayak bilangnya sih untuk bisa langsung kan kalau PNS gitu kalau sekelasnya sama PNS dah gitu. Iya. Jadi kayak lebih dikhususkan kayak sistem pengairan kayak gitu-gitu lah mungkin ya? Iya. Ini saya kuliahnya beda tapi kok ininya masuknya ke PDAM ya. Tapi kan di bagian ini, kamu di bagian desain gitu lagi masuklah gitu dia bilangnya atasan saya. Iya sih masuk sih Pak gitu. Oke. Itu di apa ya sama kantornya di ini ya. Iya, disekolahkan lagi iya gitu ya. dibiayain juga Biaya. itu ngurus kuliah, ngurus ini sekolah Berarti juga. kampusnya nggak satu di UTM ini aja gitu ya? Iya. Oh, wah ini Sekolah di Jakarta juga. Saya kan langsung ke Jakarta soalnya. oke. Di UTM iya, Jakarta, belum lagi kerjaan di kantornya juga gitu ya. Iya. Kalau ada rapat itu kebetulan pas sekolah juga ada rapat. Untung rapatnya di Jakarta Selatan. Iya. Saya kan di Jakarta Selatan waktu itu. Iya. Kantor deket tapi lumayan jauh sih dari ini, dari tempat kantor rapatnya gitu. Oke. Ya, ini luar biasa Anggi ya. Jadi Mbak, Wah. ya sekali lagi cara Anggi apa namanya? Agar nggak stres dengan banyak yang dikerjakan kan belum tugas ini tugas Iya. itu. Teman saya banyak yang bilang, "Kamu hebat gitu, kamu nggak stres gitu." Tapi saya jawab santai aja. Ngapain stres gitu? Kalau saya bisa pasti ini saya belum apa namanya? Belum stres, terlalu stres. Makanya belum nyerah gitu. Iya. Nah, gitu. Sampai kemampuan saya aja gitu saya kerjain. Dan ini kayak misal kayak saya nih ya Anggi ya misalnya. Kalau saya misalnya stres itu paling ngopi kayak gitu ya, ngopi Iya. atau Oh, apa ngopi, gitu ya. Misalnya contoh kalau saya gitu, misalnya dengan banyak kerjaan, ya udah duduk dulu sebentar apa ngopi, main HP bentar lah misalnya. Kalau Anggi cuma istirahat aja. Iya. Udah keluar kerjaan lagi gitu ya. Soalnya saya nggak terlalu pegang handphone juga sih. Paling kalau pegang handphone lihat grup kan ya, grup soal kerjaan juga soal kuliah gitu. Oh jadi kayak nggak misalnya buka Facebook, Instagram, YouTube apa itu jarang gitu ya? Jarang ya. Kalau YouTube jarang, kalau Instagram sering sih. Sering gitu ya. Iya. Oke. Update. Update ya. Pengen tetap update status ya. Iya. Oke, Anggi terima kasih banyak ya. Oh, Ini iya, terima kita kasih, Pak. luar biasa ya. Apa ya? Jadi ini saya kan juga banyak pengalaman baru yang kita lihat di Anggi dengan sebanyak tugasnya seperti itu ya. Alhamdulillah nggak sampai stres saya. Tapi duitnya banyak ya. Lumayan setiap keluar kota gitu pasti. Ada ya. Tapi dengan di usia segitu bisa menghasilkan uang sendiri itu udah luar biasa loh. Anggi. Iya, alhamdulillah. Iya kan? Karena jarang juga masih kuliah sambil kerja gitu, ya kan? Apalagi sama kantor itu disekolahkan khusus lagi begitu. Iya, ya kan? katanya kata atasan saya gini, nggak semua orang bisa di sini sekolah ini harus ada yang dalamnya dulu, orang dalamnya gitu dulu gitu, baru bisa di sekolah ini. Apa nama kampusnya di Jakarta?
Bukan kampus, sekolah. Kayak sekolah. Iya. Oh gitu. Iya, sekolah tingkat muda kan. Kalau itu juga apa namanya, PNS juga kan sekolah ya Sekolah kan? di sana ya. Oh kayak semacam Enggak, ini tingkat ya. muda, tingkat madya, tingkat utama gitu. Oke. Iya. Oke, betul. Jadi selain ya harus, mohon maaf, pinter juga gitu ya. Sama aja sih, kalau belajar ya pasti ngerti gitu. Iya, walaupun kadang kita belajar tapi nggak sampai otak. Sama, saya juga lebih sulit ngapal. Mending saya langsung terjun gitu. Itu aja pas ujiannya kan langsung tatap muka gitu. Jadi sepandai-pandainya kita gitu. Mending saya kalau belajar dari kemarin Iya. itu langsung lupa. Oke. Mending saya belajarnya misalkan ntar ujiannya ntar sore gitu. Iya. Saya belajarnya 3 jam sebelum itu gitu. Ngapalnya jadi lebih cepet aja gitu, nggak tahu. Oke. Oh, gitu ya. Oh iya, masing-masing orang yang beda-beda ya. Iya, beda-beda. Kalau saya sih apa ya? Milihnya nggak belajar begini. Tapi kalau saya begini, lebih suka pelajaran yang menghafal kali ya. Oh, Kalau saya lebih suka dari dulu, kalau masih sekolah dulu lebih suka pelajaran itu yang nalar mungkin ya. iya. Soalnya lebih sulit ngapal sih menurut saya. Lebih sulit ngapal. Kalau saya sih lebih sulit ngitung loh, Anggi. Oh, ngitung beda lagi. saya seneng ngitung juga. Ngitung uang pasti seneng. Kalau Semua saya orang kayaknya Kalau seneng. saya ngitung uang sih enggak ya. Terimanya aja sih saya suka gitu. Oh iya, itu sih lebih dari itu. Oke ya. Tapi anyway, Anggi terima kasih banyak ya Oh udah iya, berbagi sama-sama. di podcast hari ini. Ini luar biasa ya. Jadi masih di usia muda tapi Iya. banyak melakukan banyak hal yang dilakukan gitu. Alhamdulillah. Ya, oke ya. Alhamdulillah ya. Mencari pengalaman terus, menggali pengalaman gitu. Terakhir nih, ada ini nggak, ada semacam planning, rencana ke depan ini, rencananya ada rencana tertentu nggak, nanti mau ngapain, mau apa, atau ya ngalir aja atau gimana? Kalau saya sih pengen semua orang kayaknya ya, pengen usaha sendiri gitu kan. Oh, Semua orang kayaknya. Tapi saya ini lebih ke ini dulu kayaknya. masih berkaitan tapi usaha sendiri masih berkaitan dengan dunia Kerjaan saya yang sekarang. Saya oke. soalnya saya disuruh nerusin kerjaan yang sekarang juga. Oke. Kamu udah disekolahin gitu kan sama Oke. atasan saya, tolong ya dijaga kepercayaan saya untuk melanjutkan ini Oke, gitu. oke. Oh baik Pak gitu. Saya pasti ngelanjutin itu dulu, baru ke usaha sendiri gitu. Betul ya. Tapi ketika orang memberikan kepercayaan ke orang lain gitu ya, itu Iya, itu harus orang sudah betul-betul melihat ada sesuatu yang besar dalam diri Anggi gitu ya. Bisa jadi seperti itu, iya kan? Wah, ini luar biasa ya. Terakhir, ada yang ingin disampaikan nggak ke teman-teman yang di sana mungkin sekarang sedang bergelut dengan perkuliahannya yang gimana? Silahkan. pastinya tetap semangat. Iya. Apalagi kalau yang semester 7 lagi nyusun skripsi. Tetap semangat. Tetap kerjaan skripsinya. Iya. Tetap kerjain skripsinya. Jangan bosan-bosan Biar ya. tepat waktu. Iya, betul sekali ya. Sekali lagi ya, Anggi terima kasih banyak ya. Ya, Hari terima sudah kasih, Pak. hadir di podcast hari ini dan itu cerita dari Anggi yang luar biasa. Dan tetap saksikan di video-video lainnya tentunya di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.